Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Dzatillahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang potong nih, potong tuh itu. Terasal. Bentar, kenapa potong ya? Ini apa komputer apa itu ya? Pada alih kan kalau hurufnya itu nama aja ya. Jadi, yang itu ya? Baik, kita bukan besar ini. Hari ini kita latihan masih membahas tentang al-majrur ya. Jadi penyebab majrur itu ada tiga ya. Satu karena diawali huruf jar atau huruf kosam ya. Yang kedua karena idofah. Idofah ini eh, kata kedua dalam gabungan kata majemuk. Jadi yang disebut majurnya itu ini si albab ya. Tanda majurnya karena dia itu idofah. Jadi setiap kata majemuk itu kan kata majemuk itu kan gabungan dua kata. Jadi gabungan dua kata yang disatukan menjadi satu makna. Ini kan kalau dipisah ini asalnya miftahun. Miftah ini kunci. Ini kan ini kunci, kan kuncinya satu kan, kunci itu ya kunci. Ini albab itu pintu. Jadi kan ada kunci, ada pintu begitu. Tapi ketika digabungkan, kunci pintu jadi satu gitu. Itu disebut dengan kata majemuk begitu. Jadi pokoknya kata majemuk itu ketika dua kata dipisah maknanya jadi pisah, ketika digabungkan maknanya jadi satu begitu. Kunci pintu, kunci motor, terus apa lagi yang kunci rumah, ya. Itu dibacanya mim tahul bang. Ya, miftahul babi. Nah, jadi babi bukan bukan bagi babi di lowong ya. Nah, jadi kata kedua di dalam gabungan kata menyebut itu disebutnya majrur gitu. Bukan jadi yang majrur itu kata keduanya, bukan miftahnya. Kalau miftahnya itu tergantung nanti dia. Ketika di sini ada min berarti dia jadi majrur juga, jadi majrur juga gitu. Idofah. Yang kedua adalah idofah ya. Tapi kalau di Arab itu harus utuh ya mak dan nyipta kurban nggak sabar kalau di Kalau Quran orang Arab, ya kalau orang Arab banyaknya diputus gitu. Kayak pahaluk gitu. Miftahul bab gitu. Tergantung logam bahasa. Jadi kalau bahasa aslinya Arab itu ya biasa di langit huruf-huruf akhirnya pitra dibaca kan. Kayak pahaluk. Kalau ditulis kalau pahaluka gitu. Oh, sebentar lagi ke Arab lah. Ke Arab. Miftahul bab. Nah, ini yang kedua adalah kata berjemuk. Yang ketiga adalah majur itu adalah atawabili al majrur. Jadi atawabi namanya.
Jadi tahu itu maksud apa itu tahu itu? Tahu itu mengikuti, ya, mengikuti jabatan harokat kata sebelumnya. Nah, yang pertama disebut dengan naat. Naat itu sifat atau penjelas. Ya, ini contohnya misalnya marortu birojulin solihin. Aku melewati seorang laki-laki yang soleh. Nah, yang disebut dengan naat itu adalah solihin. Kalau rojulin majrur bukan? Majrur. Kenapa? Karena ada huruf jar gitu. Jadi rojulin itu majrur karena dia ada huruf jar. Solihin dia itu majrur juga. Kenapa? Karena dia sebagai naat dari rojulin atau sifat dari rojulin. Jadi sifat itu mengikuti yang disifatinya begitu. Jadi misalnya si Fulan jelek. Nah, berarti jelek itu majrur. Kalau misalkan sifat si Fulan gitu. Jadi sifat. Jadi ini naat. Jadi ketika sifat, maka sifat itu harokatnya mengikuti ini yang disifatinya. Gitu. Ya. Nah, nah ini eh, sifat itu ada syaratnya. Sifat itu syaratnya pertama harus cocok i'robnya. Ini kan sama. Ini majrur, ini juga majrur maksudnya ya. Kemudian harus sama nakiro atau makrifahnya. Ini rojuli nakiro makrifah. Masih ingat gak? Nakiro. Karena tidak ada alif lam. Maka solihin juga harus nakiro. Jadi kalau si solihinnya misalkan ada alif lamnya, berarti itu bukan sifat begitu. Begitu. Pisah berarti itu ya. Gitu. Bukan sifat. Karena di ini gitu. Jadi kalau misalkan ini harus ini alif lam berarti ini juga harus alif lam gitu. Ini berarti masuk kategori sifat. Tapi kalau yang satu ada alif lam, yang satu tidak ada alif lam berarti bukan naati namanya nanti. Bukan sifat nanti. Karena sifat itu harus sama. Kemudian juga harus sama mudakar muannasnya. Ya, rojulin. Mudakar muannas. Muzakar kan? Tidak ada tanda muannas di sini. Tidak ada tak marbutohan. Bukan nama perempuan juga. Ya. Eh, sambil sambil menghafal, Pak Den. Ciri mu'anas itu satu nama perempuan, dua diakhiri tak marbutoh, tiga eh, nama anggota badan yang berpasangan, empat jamak taksir, begitu. Nah ini dari sisi jenis mudakar dua-duanya. Ya. Kemudian juga harus sama dari sisi jumlahnya. Dari sisi jumlah itu kan ada mufrad, ada musana, ada jamak begitu. Ada isim mufrad, ada isim musana, ada isim jamak. Nah, isim mufrad berarti kata tunggal. Kalau musana itu memiliki tanda diakhiri alif nun atau ya nun. Kemudian jamak juga memiliki tanda. Jamak dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Ya, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, dan jama taksir. Jama mudzakkar salim itu tandanya diakhiri mufrad diakhiri mudzakkar salim, waw nun atau ya nun, ya. Kemudian jama muannats salim diakhiri alif ta. Kalau jama taksir itu tidak tidak ada tanda ya, tidak ada rumusnya. Jadi lebih banyaknya dihafal. Nah, ini dari sisi apa namanya jumlah ini dua-duanya ini isi apa nih? Mufrad busana jama. Mufrad. Rojulin mufrad, solihin juga mufrad. Nah, makanya ini disebut sifat. Jadi sifat itu harus sama semuanya. Tidak boleh di sini misalkan rojulin, tapi di sini ada tamar butohnya, tamar butohnya misalnya. Nah, itu bukan sifat berarti. Harus sama semuanya. Atau misalkan di sini mufrad, di sini musana, misalkan tidak boleh. Harus sama dua-duanya. Nah, ini atawabi yang pertama adalah naal. Yang kedua, yang masuk kategori tawabi itu adalah atof, atpun atau atof. Apa ataf itu? Yaitu penyambung dengan huruf atof seperti wa, fa, au. Nah, huruf atof nanti banyak di atas. Nah, contoh misalkan ini. Salim tu.
ala muallimin wa talibin. Aku memberi salam kepada guru dan murid. Muallimin ini majrur bukan? Kenapa? Karena ada huruf jar. Ya. Nah, tolibin majrur bukan? Majrur. Kenapa? Karena ada huruf atof begitu. Karena atof. Ya. Ini kalau atof ini pakai ian aja. Apa namanya? Gampang. Ketika ada wa, oh berarti ini mengikuti begitu. Ya. Namanya disebut dengan atof. Jadi tolibin itu dia majrur. Kenapa? Karena atof. Bukan karena huruf jar, tapi karena dia atof. Berarti dia tawabi begitu maksudnya. Nah, kemudian berikutnya badal. Ya, berikutnya adalah badal. Badal itu artinya pengganti ya. Jadi kalau misalkan ada supir Bogoran, supir badal, gitu. Udah tuh pengganti. Ada kadal. Kalau di Bogoran itu kadalnya. Ya, karena itu badal. Badal itu pengganti. Jadi badal itu dari bahasa Arab. Badalan lah badalannya. Dari bahasa Arab itu badal. Tapi itu bisa nggak badalan pangantenonya? Oh, badalan panganteno nggak boleh. Nah, ini badal, pengganti atau penjelas badal itu. Yang lebih tepatnya pengganti ya. Karena nanti penjelas itu ada taukid. Penjelas, misalkan nadortu ila sodiki. Ini kemarin ada pertanyaan belum saya lupa lagi. Ila sodiki kak, sodiki kak. Ya. Nah, ini sodiki dia itu majrur. Ya. Tanda majurnya dia ini huruf jar. Ya, sodiki. Kalau kak kan kemarin isim domir ya. Ya, ini menunjukkan laki-laki kak itu. Sodiki. Kemudian akhi. Akhi juga ini dia sebagai majrur. Ya. Hanya ini tanda majrurnya apa, Pak Den? Ya, ya. Itu. Tanda majrurnya ini ya. Sodiki tanda majrurnya ya juga. Sodiki tanda majrurnya. Nah, bukan. Kalau kalau ilah itu penyebabnya. Kalau sodiki itu tanda ki apa tanda majrurnya apa? Kasroh. Nah, maka nanti kita harus ini kama tambahan itu jadi menunjukkan laki-laki atau perempuan. Nah, kita dari sini dulu nih. Nah, ke sini dulu yang ini supaya lebih mantap tuh. Huruf ya itu Pak Den, huruf ya itu menjadi tanda bagi majrur itu pertama adanya di isim musana yaitu bujama mudzakkar salim atau isim lima. Nah, kalau ini sodiki ini maksudnya apa ini? Sodiki ini. Eh isim lima bukan sodiki. Bukan. Terus yang kedua, musana bukan. Musana bukan. Kalau musana kan diakhiri alif nun atau ya nun. Bukan kan? Jamak mudzakkar salim bukan. Bukan. Jamak mudzakkar salim bukan. Bukan. Jamak mudzakkar salim itu diakhiri waw nun atau ya nun. Enggak apa-apa, proses. Berarti ini apa nih Sadiki? Eh, bukan. Kalau mau ada mudzakkar, ini maksudnya jumlahnya. Dia itu dia ini masuk kategorinya mudzakkar kan? Mudzakkar ya betul ini mudzakkar. Terus ini dari sisi ininya jumlah. Oke. Kalau gitu di sini. Oke, kita sambungkan dulu ke sini ya. Nah, ke sini dulu. Ada tanda majrur ya. Ini cek dulu Bu Mustiko dulu lah. Bu Mustiko, kalau ini Sodiki tanda majrurnya apa? Masalah Kenapa?
Kasroh. Oh iya, kasroh. Kenapa kasroh? Ada ilah, ada majrur. Ya, betul. Ini ilah Ada jar, penyebabnya. ada ya. Sodiki tandanya kasroh karena Ada jar. Diawali betul jar. ada jadi. Oke, berarti ini sedikit ya. Saya jelasin ulang ya. Nah, ini nyambung ke sini. Saya belum jelasin ini ya. Bukan sebenarnya belum dijelasin, tapi eh, kita jelasin ulang. Karena emang harus berulang-ulang ternyata ya. Jadi di sini ada penyebab ya. Ini penyebab ya. Ada penyebab ya. Ini yang tiga ya. Penyebab itu. Ya, atau kita ini dulu lah. Nanti jangan dulu disebut ini penyebab sodikinya. Berarti nanti pembahasannya ini. Nah, ada lagi tanda. Nah, lihat ya. Ada penyebab, ya, ada tanda. Ya. Kenapa? Karena tidak setiap majrur itu kasroh huruf akhirnya begitu. Ya, sekali lagi, ada penyebab, ada tanda. Kenapa harus ada tanda? Karena nanti tidak setiap majrur itu kasroh. Misalkan ada ilah, tapi tidak setiap ada ilah itu huruf harokat terakhir jadi kasroh. Ya, seperti kemarin ilah makata kan begitu. Tidak boleh ilah makati gitu. Ya, ada tanda tanda majrurnya. Tanda majrur itu ada tiga, ada tiga. Satu kasroh, dua fathah, tiga ya. Nah, gitu. Kalau penyebab kalau penyebab majrur ada berapa? Tiga juga. Ada di awal huruf jar atau kosam, karena idopah, karena atawabi. Tawabi kebagi menjadi empat. Nah, itu ya. Nah, ada tanda majrur. Tanda majrur juga ada tiga. Ya, ada tiga. Nah, nanti saya jelasin dulu ya, lewat dulu. Ini dulu sampai di sini dulu aja. Ini tuntaskan dulu yang ini berarti. Nah, sodiqi ini majrur karena ada huruf ilah, huruf jar. Akhi dia juga majrur karena dia sebagai pengganti dari sodiki. Ini kan artinya aku melihat temanmu, saudaramu. Jadi maksudnya temanmu, saudaramu gitu. Jadi teman pada den, saudara pada den gitu. Aku melihat temanmu, saudaramu gitu. Masih kan di saudaramu itu pengganti dari temanmu. Begitu. Maka akhi ini majrur juga sama. Nah, berikutnya taukid. Ya, penyebab majrur itu yang kategori tawabi itu taukid. Taukid itu penegasan. Contoh, eh, ini min at-tulabi atau saya udah ini kemarin teh ganti kalimatnya ya. Bentar, belum saya masukin ini. Ah, nggak apa lah. Ya, misalnya at-tulabi dari siswa ya. Ini kan at-tulabi majrur bukan? Tanda bajunya apa? Min. Kemudian kulli. Ini kalau himnya domir ya. Kulli ini semuanya. Jadi tidak kulu. Tapi dia kuli. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai majrur. Kenapa majrur? Karena dia itu penegas dari kata siswa. Jadi dari siswa yang mana? Semuanya gitu. Penegas. Maka kuli ini masuk kategori majrur. Ya penyebab majrurnya apa? Karena dia itu sebagai taukid penegas. Ya, sebagai taukid penegas. Jadi tawabi itu ada tiga, ada empat. Satu naat, artinya sifat. Dua atof, karena ada huruf atof. Ketiga sebagai badal atau pengganti. Yang keempat sebagai taukid atau penegas. Gitu. Ya, nah itu tanda penyebab majrur. Nah sekarang tanda majrur. Tanda majrur itu ada tiga, ada kasroh, ada fathah, ada ya. Nah, kasroh, nah ini yang harus kita ini menjadi tanda bagi majrur
pada tiga tempat. Jadi kasroh itu menjadi tanda untuk majrur itu pada tiga tempat. Satu pada isim mufrad, ya. Dua pada jamak taksir, tiga pada jamak muannats salim. Jadi kasroh itu, makanya ketika misalkan nanti di sini, misalnya gini, sodiki ya, ini majrur, penyebabnya ila. Tanda majrurnya kasroh. Kenapa? Karena ini, ya dia isim mufrad gitu. Itu penjelasannya ya. Karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Jadi kalau 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 dia bukan isim mufrad mah tidak akan kasroh ini tandanya begitu. Tapi karena dia isim mufrad maka tandanya kasroh begitu. Jadi kalau dia isim mufrad kemudian atau isim jamak taksir atau jamak muannats salim dia itu kasroh gitu. Nah ini maka perlu dihafal Pak Den. Jadi kasroh itu untuk isim mufrad, untuk jamak taksir dan untuk jamak muannats salim. Begitu. Ya. Contoh misalkan ini fil masjidi. Fil masjidi ini majrur, tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya ada huruf jar. Tanda majrurnya. Penyebabnya adalah huruf jar. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Dari mana kita tahu isim mufrad? Oh, ini kan tidak ada tanda musana, tidak ada tanda jamak kan begitu. Begitu. Nah, terus ini misalnya buyutin. Buyutin ini artinya pintu-pintu, rumah-rumah. Min buyutin. Buyutin ini mufrad. Tanda mufradnya penyebab mufradnya min. Tanda mufradnya kasroh karena jamak taksir. Nah, begitu. Karena jamak taksir. Ya. Terus misalkan min muslimatin. Muslimatin ini majrur bukan? Majrur. Penyebabnya min. Tanda majrurnya karena jamak muannats salim gitu. Jadi tanda kasroh bagi majrur itu untuk tiga isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Ya. Nah, Rasanya hmm, kan dengan al-ma'an Asmaul Husna ya. Kan ada rojak misalnya. hmm. Arojak atau ya rojak gitu bahasanya jadi. Oh, yang punya tulisannya arojak tapi dibacanya ya rojak gitu. Iya, Kalau secara ya, bagi di bahasanya soalnya nggak ada ah, huruf yang oh iya, detailnya. iya. Hmm. Jadi kalau dibaca secara tulisan itu arrojaku. Arojak. Tapi kalau kita itu apa namanya mendawamkan ya, biasanya itu saya menggunakan untuk kemuliaan gitu. Ya rojak, ya wahab, ya untuk Jadi pakai kemuliaan. ya ya. Ah, pakai ya. Kalau kita ngedawamkan pakai ya gitu. Untuk menambah mulia gitu. Kemuliaan. Tapi kalau secara tulisannya itu ya rojak semua juga. Sama juga di sekolah juga begitu. Tulisannya rojak tapi ketika mendawamnya ya rojak, ya gofur, ya rohim, ya. Nah, ya Hamid. Nah, gitu. Kalau secara tulisan itu ar-rojak, tapi kalau mau didawamkan biasanya itu untuk memuliakan itu menggunakan ya. Nah, itu ya. Nah, ini jadi kasroh itu untuk isim mufrad, untuk jamak muannats salim dan untuk jamak taksir. Nah, sekarang fathah. Kan tadi tanda-tanda majrur itu ada kasroh, ada fathah. Fathah di mana adanya? Fathah itu menjadi tanda majrur pada isim ghairu munsharif saja. Gitu. Ya, pada isim ghairu munsharif. Nah, apa saja isim ghairu munsharif itu? Satu, nama orang yang bukan serapan dari eh, bahasa Arab, di antaranya begitu. Terus nama kota atau nama orang yang diakhiri tak marbutoh, ya, itu kategori isim ghairu munsharif. Contoh misalkan ini, makkata, makkata fi makkata. Ini makkata ini majrur bukan? Majrur. Kenapa? Penyebabnya? Karena ada fi, huruf jar. Tanda majrurnya apa? Fathah, bukan kasroh ini.
Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Nah gitu maksudnya. Ya. Atau misalkan ini, ila Ibrahim. Ibrahim ini majrur bukan? Majrur penyebabnya apa? Ila, tanda huruf jar. Tapi tanda majrurnya apa? Fathah. Karena dia isim ghairu munsharif gitu. Ya. Nah, berikutnya huruf ya. Nah, ini kan tanda-tanda majrur itu ada kasroh, ada fathah, ada ya. Nya, huruf ya menjadi tanda bagi majrur pada isim musanna, jama mudzakkar salim, dan isim lima, isim homsah, yaitu ya, gitu. Musanna, mudzakkar salim, dan isim homsah. Nah, ini harus ini. Contoh misalkan ini, min muslimaini, min muslimaini. Ini majrur bukan? Majur, penyebabnya apa? Diawali huruf jar. Tanda majrurnya ya karena isim musanna. Kemudian min muslimina, majrur bukan? Majrur karena penyebabnya adalah min. Tanda majrurnya apa? Ya, karena jama mudakar salim. Kemudian amin abika, min abi. Ya, kaknya domir ya. Min abika. Kan isi lima itu ada abika, abuka, hamuka, puka, duka, puka, nah ya. Abuka, lupa lagi saya juga. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, duka. Itu udah lima itu. Udah apa? Duka. Gitu. Duka ya, udah apa? Nah, ini min abika. Ini abika ini dia majrur. Penyebabnya adalah huruf jar. Tanda majrurnya ya. Kenapa? Karena isim lima. Begitu. Jadi kembali ke sini. Yang tadi. Sodiki ini apa Pak Den? Majrur. Penyebabnya huruf jar. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Karena dia isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Bukan jamak taksir, bukan musana. Ya. Nah, akhi ini majrur bukan? Majrur. Kenapa? Karena dia sebagai badal. Tanda majrurnya apa? Ya. Nah, ini harusnya sukun ya. Ya. Nah, begitu. Ada yang tanyakan dulu? Kita akan praktek. Yang membedakan gol atau jamaah taksir ke yang mana saling itu sama-sama kasroh itu membedakannya gimana? Nah, membedakannya tandanya. Kalau kalau musana, apa namanya? Jama taksir, nanti cara membedakannya dari sisi terjemah. Kalau misalnya dia itu terjemahnya banyak, nah berarti jama taksir gitu. Karena jama taksir itu dia dihafal. Jadi yang ke bawah juga sama ya. Nah, kalau untuk ini jama muannats salimah beda jama yang muannats salimah. Ketika dia akhirnya alif ta. Jadi rumusnya yang mana Pak Haji? Tapi yang ke bawah juga sama gitu kayak Musana terus Ah, ah. Jakar Alkomsa juga sama gitu. Samanya. Membedakan. Nah, ya, cara membedakannya kalau untuk muprod, misalkan ini, kan tadi ada rumusnya. Kalau kalau muprod berarti dia tunggal. Ya, untuk kalau misalnya kita tahu terjemahnya berarti sudah pasti itu tunggal, misalkan pasti itu muprod. Nah, untuk jama mudzakkar salim itu ada tandanya, ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini Pak Haji. Jama mudzakkar, jama. Ada tanda-tandanya. Nah, ini Pak Haji. Nah, ini ada isi mufrad, ada isi musana atau ganda. Nah, isi musana itu punya tanda. Musana itu diakhiri alif nun atau ya nun. Itu musana. Misalnya nih, muslimun ini mufrad. Kalau musliman ini musana. Kenapa? Karena ini diakhiri alif nun atau ya nun. Ya, tandanya ini.
Iya, tanda isim musana itu artinya dua ya, musana itu dua di hari ini. Nah, jadi kalau di akhir kata itu ada alif nun atau ya nun berarti dia musana. Nah, terus jama itu kebagi tiga. Ini ada jama mudzakkar salim, ada jama muannats salim, ada jama taksir. Masing-masing memiliki tanda. Jama mudzakkar salim itu diakhiri waw nun atau ya nun, begitu. Jama muannats salim diakhiri alif ta. Ya, nah kalau jamak taksir tidak ada rumusnya, dia dihafal gitu. Maka nanti untuk membedakan ini mufrad bukan. Pertama dicek ada tanda musana tidak? Tidak ada misalnya. Tanda musana itu waw nun atau alif ya nun. Misalkan muslimun, yang ini muslimun. Ada tanda musana enggak? Enggak ada. Ada tanda musana oh ini ya. Musana misalkan tidak ada alif nun atau ya nun. Kemudian yang ketiga ada tanda jamak enggak? Nah, tanda jamak itu kan tiga. Pertama, jamak mudzakkar salim. Pertama, lihat jamak mudzakkar salim tandanya apa? Waw nun atau ya nun. Ini ada enggak? Tidak ada. Berarti bukan jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannats salim. Tandanya apa? Alif ta. Ini ada alif ta enggak? Tidak ada. Berarti bukan jamak muannats salim. Nah, berikutnya untuk menentukan jamak taksir atau bukan, ini harus dibantu dengan terjemah gitu. Ternyata bukan. Al-Fasal itu yang apa? Yang Al-Musanna itu kan ada Yanun di Hmm, Al-Muzakkar juga ada Yanun. Itu hmm. apa yang membedakan harokatnya atau apa? Nah betul tuh, pertanyaan mendalam tuh. Yang membedakannya adalah bunyinya. Kalau di ini, ma ini, ni nunnya harokatnya kasro. Kalau di sini harokatnya fathah nun ini. Nanti bedanya gitu ya. Kalau di musana itu harokatnya kasro. Kalau di jama mudzakkar salim, si nunnya harokatnya fathah. Gitu. Ini kan muslimaini di sini. Ya. Kalau di sini muslimuna, muslimina. Gitu bedanya. Ya. Jadi kalau di jama mudzakkar salim harokatnya nunnya fathah. Kalau di jamak di musana nunnya itu kasroh begitu. Bedanya begitu. Kalau di sisi tanda itu sama begitu. Cara membedakannya. Itu Pak Haji ya. Untuk membedakan itu. Oke, insya Allah kita berproses. Oke. Ada Pak Den? Ada lagi Pak Den? Kita latihan. Oke, kalau nggak ada kita langsung latihan di suratul Fatihah. Nah, ini surat Fatihah Pak Den. Sini memang kita harus dibantu dengan terjemah. Besar ya? Pak Den biar jelas ini. Ah, masih kurang besar Pak Den. Hmm. Oke, dari sini dulu. Ini kan bismi. Asalnya kan dari ismi sebenarnya. Bismi. Ini majrur bukan? Majrur. Penyebabnya huruf jar bi. Nah, begitu. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Karena bukan tanda majrurnya isim mufrad. Begitu. Ya. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada musana, tidak ada jama, tidak ada bukan jama taksir gitu. Nah, sekarang ya Allahi. Ini majrur bukan? Penyebabnya apa? Nah, bukan ini enggak ada li Allah. Ah, kalau lillahi ya, kalau ini kan Allah. Oke. Bu Musiko ini Allahi penyebab majrurnya apa? Alif lam. Apa? Bukan penyebab majrurnya.
Oh, ngikut. Kenapa? Ya, penyebab majurnya ikut kemana? Ikut ke yang depannya bismi. Nah, jadi kalau kita deteksi lagi ya, penyebab majur itu ada berapa? Tadi itu ada satu tiga, satu diawali huruf jar atau huruf kosam, dua apa dua? Idofah, ya kata majemuk ya idofah. Ketiga atawabi, ya. Nah, atawabi. Atawabi itu satu naat sifat, dua kita ini dulu ya. Oke, saya coba ini dulu ya. Coba ini. Bisa soalnya kata-kata memakna itu suka bingung penyebabnya segala macam rupa. Jadi Ya. Nah, berarti kan pertama di kalimat Allahi ini ada huruf jarnya enggak? Tidak ada kan? Tidak ada nih Allah ini. Huruf kosam tidak ada. Berarti huruf kosam itu kan waw, ta atau ba. Wallahi. Jadi waw itu nanti waw itu ada dua nanti ada huruf kosam, ada huruf atop begitu. Ya, wallahi. Nah, ya nggak apa-apa, gitu kan prakteknya nggak apa-apa. Nah, jadi kita kita ini aja sedikit-sedikit ya. Ternyata emang kesalahannya terlalu cepat ngajarnya. Nah, berarti jelas ini bukan karena penyebabnya bukan huruf jar atau huruf kosam. Yang kedua, penyebab majrur itu kan idofah ya. Terus satu lagi adalah atawabi. Ya, kalau atawabi ya, atawabi itu kan pertama naat. Naat itu artinya sifat. Nah, ini kan kalau diterjemahkan ismi itu artinya nama. Kan dengan nama kan? Dengan nama Allah. Ya. Berarti ismi itu sifat Allah bukan? Allah itu sifat ismi bukan? Bukan. Begitu. Berarti itu bukan naat begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat terjemahnya aja, kita bantu dulu dengan terjemahnya lah. Bismillahi, nama Allah. Nama Allah. Nah, itu kata majemuk bukan? Kata majemuk gitu. Pak Dan nggak ulangnya. Kita kalau kalau misalkan terjemahkan nama itu kan definisinya eh, nama itu sebutan untuk sesuatu benda kan nama itu. Kemudian yang kedua Allah. Allah itu kan penguasa alam. Berarti kan nama dengan Allah itu dua kata yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi ketika disatukan nama Allah itu menjadi satu makna tidak? Menjadi satu makna. Maka ini masuk disebutnya idofah, Raden. Ke kata majemuk begitu. Mengikuti harokat. Ya, ya, mengikuti harokat iya, cuman penyebabnya kenapa mengikuti harokat kan begitu. Jadi ini yang kita tanyakan kenapa ini jadi hi begitu. Hmm. Iya, itu nakirah makrifat. Jadi eh untuk tanda idopa itu biasanya nakirah makrifah. Oke, kita cek lagi. Bentar, saya coba untuk ini dulu ya. Set. Bentar, saya coba ini dulu ya. Coba gabungkan dulu ini. Set dengan ini. Nah,
Jadi dua anak ketinggali ini penyebab majrur. Nah, itu ketinggali semua. Bentar, saya coba dulu. Ah, gitu. Siap. Nah, ketinggali kan ya? Sip, dua anak ayam mudah-mudahan bisa. Sekarang munculkan ke sini yang dua. Mana yang dua? Nggak bisa ya? Nah, Bu Mustiko muncul dua nggak? Enggak, satu. Oh, satu ya? Satu. Di sini mau dua. Ya, nggak apa-apa. Ngikutin aja, Tat. Siap, siap. Oh, satu munculnya ya. Itu yang munculnya yang mana? Yang majrur, yang Fatihah. Yang Fatihah. Oh, nggak bisa berarti ya. Fatihah saja. Oke, nggak apa lah berarti ya. Yang mau Mustiko ikut aja ya. Karena Ya. Fatihahnya terputus. Oke, ya. Nah, ini kita eh, Bismillah ini disebutnya idofah atau kata majemuk. Pertama, dari sisi terjemahnya bisa ketahuan. Yang kedua, dari sisi ini eh apa namanya? Majemuk, majemuk atau wabinah. Dari ini dari majemuk itu biasanya pasangannya nakiroh ma'rifah. Ini kan misalnya miftahul bab. Ini miftahun itu apa Pak Den? Iya, maksudnya nakirah ma'rifah. Ma'rifah, nakiroh ya. Nah, kemudian albab ini ma'rifah. Jadi biasanya kalau ada pertemuan ma'rifah nakiroh, nah itu di kemungkinan besar dia itu kata majemuk begitu. Ya. Ini kan ismi ini nakiroh. Allahi ma'rifah nakiroh. Kenapa tanda ma'rifah? Narif ulama. Wajah Hamid hebat. Itu. Ya. Ya. Nah, jadi eh Allahi ini dia majrur. Kenapa? Karena dia itu idofah. Begitu. Ya, karena dia itu idofah. Kata majemuk. Kata kedua, kata dari gabungan kata majemuk. Itu. Begitu. Jadi, kalau tadi ini, ismi ini majrur. Penyebabnya adalah huruf ba. Tanda majrurnya adalah kasroh. Karena dia isim mufrad. Allahi majrur juga. Karena dia idofah. Tanda majrurnya adalah kasroh. Karena isim mufrad sama. Isim mufrad. Kan tidak ada tanda musana jama dan sebagainya. Ini isim mufrad. Nah, sekarang ini Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini eh apa namanya ya isim. Ini isim majrur bukan? Majrur. Penyebabnya apa? Ah, iya betul. Berarti dia atawabi istilahnya itu mengikuti. Istilahnya masuk ke kan mengikuti itu ada empat, ada empat. Ada naat, ada atof, ada badal, ada taukid. Ini maksudnya mana Pak Den?
naat ya, ya maksudnya ke naat artinya sifat. Jadi kan dengan nama Allah yang maha pengasih kan gitu. Sifat siapa? Sifat dari Allah. Jadi Ar-Rahman ini sifat dari Allah. Nah, sehingga ikut ini harokatnya ikut Allah ya Ar-Rahmani begitu ya. Kenapa naat? Karena sama. Ini ma'rifah, ini juga ma'rifah. Ini muprod, ini juga muprod. Begitu. Ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. Begitu. Ini sama. Sehingga ini adalah naat atau sifat dari Allah. Jadi Ar-Rahmani majrur. Penyebabnya apa? Karena naat begitu. Atau sifat dari Allah begitu. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Karena iya, bukan bukan. Karena isim apa? Isim mufrad gitu. Ya. Nah, ini Ar-Rahimi. Majrur ya, saat naat ya. Ar-Rahimi. Naat dari mana? Dari Allah. Ya, sama ini. Ya. Jadi naat semua. Ini naat. Begitu, ini naat. Mengikuti. Tinggal ada terus sambung. Enggak ada. Yang juga dan Ya, ya tidak ya. Kalau kalau dan nanti alasannya bukan bukan sifat lagi dia ini, tapi atop nanti. Tapi kalau setelah terjemah itu terjemah bebas itu ada dannya. Maha pengasih dan maha penyayang. Atau ada makanya ada maha pengasih lagi maha penyayang. Atau kalau secara terjemah mah maha pengasih penyayang gitu. Jadi pengasih ini sifat Allah, penyayang juga sifat Allah sehingga harokatnya mengikuti Allah begitu. Ya, majur 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 begitu tandanya juga sama. Begitu ya. Ulang lagi. Bismi majur bukan. Penyebabnya apa? Bi huruf jar. Tanda majurnya apa? Kasroh karena isim mufrad. Allahi majur bukan. Majur. Penyebabnya idofah. Alif lam. Ya idofah. Kata majemuk. Tanda majurnya apa? Kasroh. Karena isim mufrad. Ar-Rahmani majrur bukan? Majrur. Penyebabnya naat ya. Tanda majrurnya Ustaz, kasroh. Kenapa, Bu? ya roman itu loh kan Ustaz, tandanya ini terus karenanya itu dua kali jadi bingung. Karena gimana maksudnya? Penyebabnya mungkin ya salah salah kalimat. Karena jadi yang mana pelan-pelan masih Ya. bingung di situ soalnya. Oh gitu. Kadang 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 pertanyaan Ustaz itu ngejebak gitu. Ngejebaknya karena pikiran Bapak yang mana, saya yang mana. Oh gitu. Ya. Jadi kita ini ya, kalau ada penyebab, ada tanda. Kalau karena berarti untuk penyebab gitu. Iya, Misalnya, soalnya barusan dua kali, karenanya dua karenanya dua kali kali gitu. ya. Jadi yang mana? Ya, ya. Saya ulangi lagi berarti memang ini ya. Misalkan bismi itu majrur karena huruf jar. Itu kan karena berarti penyebab. Tanda Itu majrurnya kan oh iya. penyebab Oh iya. majurnya tuh kan Oh iya. Ustaznya karenanya berbolak-balik itu loh. Oh, Jadi ada masuk ke sini karena ya. lagi ya. Tanda majrurnya kasroh karena oh ada dua karenanya. Iya, jadi bingung. Oh iya, iya. Nanti kalau ditanya sama Ustaznya jadi suka mikir ini maksudnya Ustaznya mau kemana nih pertanyaannya suka gitu. Oh iya iya. Berarti bahasanya dirubah dulu ya supaya mantap nih. Berarti ini penyebabnya apa begitu ya. Jadi gini kembali nih. Ismi ini majrur, penyebabnya huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena isi mufrad. Nah, begitu berarti. Karenanya jangan dua, Pak Den. Ya. Nah, ini. Jadi gitu ya. Jadi eh sekarang Allahi majrur, penyebabnya idopah. Sudah bawah. Tanda majrurnya kasroh karena isi mufrad. Ar-Rahmani
majrur. Penyebabnya naat. Tanda majrurnya kasroh karena isi mufrad. Ini sama semua. Ar-Rahimi majrur bukan majrur. Penyebabnya apa? Naat. Sama kan sifat di sini. Tanda majrurnya kasroh karena isi mufrad begitu. Oke, sekarang ke sini. Alhamdulillah majrur bukan? Dicek ini. Alhamdulillah majrur bukan? Bukan, Bu Mustika majrur bukan alhamdulillah? bukan. Bukan. Kenapa? Awal kalimat, Jadi Rofa. kalau kita majrur bukan, kembali lagi ke penyebab majrur. Penyebab majrur itu berapa? Berapa? Bukan, kalau penyebab majrur itu kan patu di awal huruf jar atau huruf kosam. Idopah atau apa ini kan majrur bukan? Kan. Alhamdulillah. Bukan huruf jar mana? Li. Alhamdulillah bukan. Bukan. Nah, alhamdulillah itu bukan majrur. Ya isim ya, cuman bukan isim majrur. Nanti isim itu ada isim majrur, ada isim, ada marfu, ada mansub gitu. Nah, berarti alhamdulillah itu bukan majrur. Kenapa? Karena tidak memenuhi penyebab majrur. Penyebab majrur kan tadi ada tiga. Di awal huruf jar atau huruf kosam, idopah, ini idopah bukan. Bukan cuma kata cukup cuma satu kan begitu. Kalau idopah kan harus dua gabungan. Terus dia naat kemana begitu? Karena dia cuma satu kata kan begitu. Ya. Nah, sehingga ini bukan majrur karena tidak ada penyebab majrur. Hmm? Ya isim nanti ini posisinya nanti masuknya kategori marfu nanti ini kita bahas. Nah, berarti alhamdulillah itu bukan majrur. Karena dia bukan majrur lewat dulu. Nah, sekarang lillahi majrur bukan? Majrur bukan? Ya, penyebabnya Majrur. apa? Huruf jar Iya. li. Ya, tanda majrurnya karena isim mufrad. Ya. Nah, ini Robbi majrur bukan? Pemustiko majrur bukan Robbi? Ilahi Allah. Majrur. Ya, penyebabnya apa? Um, Idofah ke Allah. Ilahi Rabbi. Allah Tuhanku. Nah, Allah, ini Allah Tuhan. Ya Allah itu Tuhan. Sifat atau ikut situ? Lupa. ya. Jadi ini yang kita bahas ini tawabi maksudnya. Lillahi kan ini kata terjemahnya lillahi alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Robbi Tuhan semesta alam. Jadi Robbi ini posisinya sebagai pengganti siapa? Allah. Jadi Allah. Robbi ini penyebab majunya adalah badal. Ya, kan baca Allah. Segala puji bagi Allah. Robbi di sini kan untuk Allah kan begitu. Jadi Robbi di sini bisa diganti misalkan jadi ciri badal itu ketika digantikan hurufnya bisa maknanya tidak berubah. Misalkan gini, segala puji bagi Allah, ya, eh Robi Tuhan semesta alam. Jadi Allah Tuhan semesta alam begitu. Jadi segala puji bagi Allah, Allah penguasa semesta alam. Gitu. Ini bisa dirubah. Jadi Robi ini badal dari Allah, ya. Allah Robi, ya. Nah, jadi Robi ini majrur penyebabnya apa? Badal. Nah, begitu. Badal. Ya, penyebabnya adalah badal. Dia pengganti Allah Rabbil Alam. Tanda majrunya apa? Kasroh. Karena tandanya. Ah, ya, isim mufrad. Ya, tandanya adalah isim mufrad. Ya, kalau masih pusing nggak apa-apa, nanti kita terus latihan aja. Ya. Nah, sekarang alamina majrur bukan?
Ya. Eh, Alamina. Ini majrur bukan? Itu Musiko majrur bukan? majrur. Penyebabnya apa? Itu ikut Robi. Eh, Ikut Robi. Kenapa ikut Robi? kan satu idofah Ah, otomatis itu. bukan Tuhan seluruh alam. Iya. Jadi ini masuknya penyebabnya adalah idofah, Paden. Tuhan semesta alam. Gitu. Ini kan kalau dipisah Tuhan ya sama alam itu beda. Tapi ketika digabungkan Tuhan alam itu kan satu sama alam. Maka ini kategorinya idofah. Terus dari sisi tulisan kan ini Robi ini Marifah Nakiroh Paden. Tulisannya. Robi Nakiroh kan? Jadi alamin Nakiroh Marifah. Marifah. Ini kan pasangan Nakiroh dengan Marifah. Maka ketika ada pasangan Nakiroh Marifah itu biasanya kata penyebut begitu. Nah, sehingga alamin ini ya, alamin ini masuknya idofah. Jadi dia itu majrur. Tanda majrurnya apa? Karena dia itu penyebab majrurnya apa? Penyebabnya adalah karena idofah. Begitu ya. Tanda majrurnya apa? Hmm. Mana kasrohnya? Ada kasroh di sini. Ya, nun. Tanda majrurnya apa? Ya, tanda majrurnya apa? Tuh musiko? Ya, nun. Ya nun. Kenapa ya Ya, nun? Tanda majrurnya ya. Karena tanda majrur tidak ada ya nun. Tanda ya, majul ya, itu kasroh, fathah, sama ya begitu. ya, Ya, ya. berarti ini tanda majurnya ya. Kenapa ya? Karena ya jamak mudakar salimah. Padahal udah bisa ya dah. Karena jamak mudakar salim. Ya, karena jamak mudakar salim. Oke, saya ulangi lagi dari atas ya. Nanti kalau kita pusing nggak apa-apa, pekan depan kita gecek aja ini dulu ya. Bismi. Ini dia majrur. Penyebabnya huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Allahi majrur. Penyebabnya idofah. Tanda majrurnya kasroh karena dia isim mufrad. Ar-Rahmani majrur. Penyebabnya naat atau atawabi naat. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahimi majrur. Penyebabnya naat. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Alhamdulillah bukan majrur bukan karena tidak ada penyebab atau tanda majrur. Kemudian lillahi majrur bukan majrur karena penyebabnya huruf li atau huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Robbi majrur bukan majrur penyebabnya badal dari Allah. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Al alamina majrur. Penyebabnya idofah. Tanda majrurnya ya karena isim jama mudakar salim. Oke, ya sementara sampai di situ dulu. Ya gitu. Baik, kita cukup dulu ya dengan bacaan hamdalah istighfar dan doa tutup majelis. Sudah setengah 7 kurang 10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.